Ya Rabbi salli ala nabiyyika daiman fi hadhihi dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik Atfal dan Nasirat di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah adik-adik sudah mengikuti kegiatan mentoring? Alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita memasuki pertemuan terakhir dari materi akhlak. Meskipun terakhir, Ibu harap materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya tetap dapat kita ingat dan yang terpenting adalah dapat kita amalkan. Nah, adik-adikku, Atfal dan Nasirat yang Ibu cintai, sebelum Ibu mulai membahas mengenai materi hari ini, yaitu mengenai akhlak Rasulullah SAW, bagian lanjutan, seperti biasa Ibu ingin sedikit mengulas mengenai akhlak Rasulullah SAW yang kita bahas pada pertemuan lalu. Ada yang masih ingat apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu? Ya, betul sekali. Dari begitu banyak yang disampaikan, Ibu ingin menekankan kepada dua hal. Yang pertama, pada materi lalu disampaikan bahwa Rasulullah SAW memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik mau kan menjadi hamba yang dekat dengan Tuhannya? Insya Allah, jika kita dapat berhasil meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melimpahkan karunia dan pertolongannya kepada kita. Amin ya robbal alamin. Kemudian poin yang kedua yang ingin Ibu tekankan lagi pada pertemuan lalu adalah bagaimana Rasulullah SAW betul-betul mencerminkan slogan dari Jemaat Ahmadiyah. Apa itu slogannya? Iya, betul sekali. Love for all, hatred for none. Cinta untuk semua dan kebencian tidak untuk siapapun. Baiklah adik-adik Atfal dan Nasirat yang Ibu cintai, kita akan masuk kepada materi inti. Rasulullah SAW merupakan seseorang yang sangat berhati-hati dalam memilih teman atau sahabat. Rasulullah SAW senantiasa memilih pergaulan dengan orang-orang yang baik, dan jika beliau melihat kelemahan pada salah seorang sahabatnya, beliau menegur dengan ramah secara empat mata. Rasulullah SAW menggambarkan banyak faedah atau manfaat yang akan diraih jika kita bergaul dengan teman-teman yang baik atau soleh. Rasulullah SAW menggambarkan faedah atau manfaat yang dapat diraih oleh teman-teman jika kita melakukan pertemanan dengan orang-orang baik dan soleh. Seseorang yang mengadakan pergaulan dengan orang-orang yang baik atau soleh adalah seperti orang yang membawa kasturi. Jika ia menggunakannya, ia mendapatkan faedah atau keuntungan. Jika ia menjualnya, ia akan mendapatkan laba atau keuntungan. Dan jika ia hanya menyimpannya sekalipun, ia akan menikmati keharuman. Nah, hal ini berbeda dengan seseorang yang bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Mereka seperti meniup tungku arang. Nah, adik-adik tahu kan tungku arang? Apa yang terjadi jika tungku arang ditiup? Tentunya jika kita meniup tungku arang, maka api-api yang ada di dalamnya dapat hinggap ke pakaian kita dan membakar pakaian kita. Bahkan asap akan keluar dari tungku itu dan membuat kepala kita pusing saat menghirupnya. Adik-adik, Rasulullah SAW sangat menekankan pergaulan dengan orang-orang yang baik. Beliau menyampaikan bahwa watak seseorang
akan dibentuk sama dengan sifat pergaulannya. Oleh karena itu, seseorang hendaknya berhati-hati dan menggunakan waktunya hanya untuk bergaul dengan orang-orang baik. Baiklah, selanjutnya Rasulullah SAW juga senantiasa menutupi kesalahan orang lain. Beliau tidak pernah mengemukakan kesalahan dan kelemahan orang lain. Beliau bersabda, jika seseorang menutupi kesalahan orang lain, Tuhan akan menutupi kesalahannya pada hari pembalasan. Dan tiap-tiap pengikutku dapat lepas dari akibat kesalahannya. Nah, adik-adik, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menutupi kesalahan orang lain? Misalnya, salah satu sahabat kita di sekolah melakukan kesalahan dengan merusak papan tulis yang ada di kelas. Semua orang tidak tahu siapa yang melakukan perusakan tersebut. Nah, adik-adik adalah salah satu orang yang mengetahui siapa yang merusak papan tulis. Maka sikap adik-adik yang benar sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW adalah tentu dengan tidak mengumbar kesalahannya tersebut di hadapan teman-teman yang lain, melainkan menegur sahabat adik-adik secara empat mata dan menganjurkan kepadanya untuk berbicara dengan guru. Nah, adik-adik, jadi kita wajib menegur jika kita mengetahui teman kita melakukan kesalahan. Tapi tegurlah teman kita dengan cara yang ramah, yang halus, dan usahakan tidak menyakiti kata-kata yang kita gunakan. Kemudian jangan lakukan hal tersebut atau teguran tersebut di hadapan teman-teman yang lainnya. Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tidak dapat hidup sendiri karena kita diciptakan sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial. Artinya kita butuh bantuan atau bekerja sama dengan orang lain. Rasulullah SAW juga mencontohkan bagaimana sebaiknya kita membangun kerjasama antar sesama manusia. Dalam perjalanan, ketika rombongan Rasulullah SAW sampai ke tempat berkemah, para sahabat sibuk dengan tugas masing-masing mendirikan kemah untuk bermalam. Rasulullah SAW bersabda, "Kamu tidak menugasiku suatu tugas. Aku akan pergi mengumpulkan bahan bakar untuk masak." Para sahabat kemudian keberatan dan berkata, "Ya Rasulullah, mengapa Anda harus repot? Kami semua siap mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, menjadi kewajibanku mengerjakan bagian apa saja yang harus dikerjakan." Dan Rasulullah pun mengumpulkan kayu bakar dari hutan untuk digunakan memasak makanan. Nah, adik-adik Atfal dan Nasirat yang ibu cintai, Rasulullah SAW juga senantiasa memperingatkan orang-orang terhadap rasa ingin tahu yang tidak pada tempatnya, dan supaya orang-orang memiliki prasangka baik terhadap orang lain. Rasulullah SAW bersabda,
Selamatkan dirimu dari buruk sangka terhadap orang lain, sebab hal itu adalah kepalsuan terbesar. Dan janganlah ingin tahu yang tidak pada tempatnya, atau memberi nama ejekan terhadap satu sama lain untuk menghina, atau iri hati terhadap satu sama lain, dan jangan memelihara perasaan buruk terhadap orang lain. Nah, adik-adik Atfal dan Nasirat yang Ibu cintai, karena itu ketika kita bergaul bersama sesama teman, kita harus memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya, kita harus menjaga diri agar tidak memberikan ejekan atau hinaan terhadap orang lain. Kita juga harus menahan diri agar tidak iri hati terhadap satu sama lain. Dan kita juga jangan memelihara perasaan buruk terhadap orang lain. Nah, adik-adik, kita harus memperlakukan orang lain sebagai saudara sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Maka dari itu, tidak boleh seorang muslim melanggar hak orang muslim lainnya atau menjauhi orang lain pada saat kesusahan atau menghina orang lain hanya karena tidak punya harta atau ilmu atau hal lainnya. Kesucian bersumber pada hati dan cukup mengotori hati seseorang kalau memandang hina saudaranya. Tuhan tidak memandang jasmani atau wajahmu atau perbuatan fisikmu, tetapi Tuhan melihat ke dalam hatimu. Nah, adik-adik Atfal dan Nasirat di seluruh Indonesia, selanjutnya Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk tidak bersikap pesimis. Rasulullah SAW adalah musuh dari pesimis atau putus asa. Beliau senantiasa bersabda, "Barang siapa menyebarkan rasa pesimis di kalangan anggota masyarakat, maka orang itu bertanggung jawab atas kemunduran bangsa. Sebab pikiran pesimis memiliki kecenderungan mengecilkan hati dan menghentikan laju kemajuan." Rasulullah SAW senantiasa mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam kesombongan, tetapi di satu sisi kita juga tidak boleh memiliki rasa pesimis atau putus asa. Nah, adik-adik, hal ini berarti kita harus senantiasa berikhtiar, bekerja rajin dan tekun dengan penuh kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkatan terhadap segala upaya kita dan memberikan hasil sebaik-baiknya atas upaya yang kita lakukan. Setiap orang harus berikhtiar untuk maju dan harus berusaha memajukan kesejahteraan dan meningkatkan kemajuan masyarakat. Nah, adik-adik, ikhtiar tersebut tetapi hendaknya
bebas dari perasaan sombong atau sikap kecenderungan terhadap kecongkakan. Nah, adik-adik, misalnya seperti ini. Kita memiliki keinginan untuk mendapatkan ranking 1 di kelas pada semester ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk optimis atau tidak putus asa dengan cara kita harus berikhtiar belajar agar kita bisa mendapatkan ranking tersebut. Kemudian setelah kita mendapatkan ranking tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah tidak boleh sombong, melainkan bersyukur atas limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik atfal dan nasirat di seluruh Indonesia, kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan kitab terbuka yang pada setiap bagiannya kita jumpai penjelasan dan perincian yang sangat menarik. Tidak ada guru atau nabi lain yang kehidupannya direkam begitu lengkap, dan karena itu juga begitu mudah untuk dipelajari seperti kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya tentang akhlak dan kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab dengan segera, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Apa yang diamalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Begitu juga apa yang diajarkan oleh Al-Quran tidak lain merupakan apa yang diamalkan oleh beliau. Siti Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok guru yang benar dan jujur. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan apa yang beliau ajarkan dan mengajarkan apa yang beliau lakukan. Untuk mengetahui Rasulullah, kita harus mengetahui Al-Quran. Dan untuk mengenal Al-Quran, kita harus mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik atfal dan nasirat yang ibu cintai, demikianlah materi mengenai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kita taufik agar kita dapat meneladani seutuhnya sifat dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga kita dapat dipertemukan kembali pada kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.